Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wala tamutunna illa wa antum muslimun. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah kita bisa bertemu kembali pada pagi hari ini di hari yang mulia ya, hari-hari terbaik 10 awal Dzulhijjah. Kita bertemu dalam majelis yang mudah-mudahan diberkati oleh Allah, yaitu majelis ilmu, yang ini juga merupakan amal soleh ya, menuntut ilmu, yang kita berharap semoga mendapatkan pahala yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam mudah-mudahan terlimpah kepada junjungan kita, suri tauladan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarganya, para sahabatnya dan juga para pengikutnya hingga hari kiamat. Baiklah, kita teruskan kembali pembahasan kita tentang kemarin kita membicarakan tentang menyempurnakan harokat ya ketika membaca Al-Quran ya. Ketika kita membaca lafaz Al-Quran yang berharokat fathah, maka harus disempurnakan dengan membuka mulut kita dengan ukuran yang sedang, tidak berlebihan, tidak terbuka lebar, tapi juga tidak tertutup rapat atau nutupnya hanya sedikit aja, bukanya hanya sedikit. Demikian juga ketika kita mengucapkan huruf yang berharokat dhammah, ya, bibir harus kita moncongkan ke depan, ya, seperti mengucapkan huruf wawu, ya, agar apa? Agar harokatnya terdengar sempurna. Begitu juga ketika kita akan membaca huruf yang berharokat kasroh, ya, ini juga rahang kita, rahang bawah harus diturunkan ke bawah, ya. Kalau tidak diturunkan nanti akan terdengar seperti imalah. B, bis, ya, harusnya didengarkan, harus jelas. Ya'idukum, ya'murukum, khalaqakum, ya'idukum. Seperti itu ya. Ini kita bahas pada pertemuan yang lalu. Nah, sekarang hari ini insya Allah kita akan membahas topik yang berbeda, tapi masih ada kaitan, karena materi tajwid itu ya, satu sama lain itu saling berkaitan. Jadi saya harap antum sekalian juga mengulang-ulang kembali apa yang sudah dibahas ya. Karena masing-masing materi itu saling berkaitan satu sama lain. Qala al-mu'allif hafizahullah taala al-harfani al-multaqiyan. Dua huruf yang saling bertemu ya. Dua huruf yang saling bertemu. Yang pertama adalah, jadi ada dua huruf ya dalam dua kata, ya, dalam dua kata. Yang satu itu ada di akhir kata yang pertama, dan yang kedua ada di awal kata kedua ya. Jadi ada dua huruf yang dimaksud, yang harfani al-multaqiyan, dua huruf yang bertemu ini maksudnya adalah ada dua huruf yang keduanya ada dalam dua kata yang berbeda. Huruf yang pertama ada di akhir kata pertama, sedangkan huruf yang kedua ada di awal kata yang kedua. Saya ulangi ya. Dua huruf yang dimaksud ini kan judulnya kan dua huruf yang bertemu ya. Yang dimaksud adalah ada dua huruf yang bertemu dalam dua kata ya. Huruf yang pertama ada di akhir kata pertama, huruf yang kedua ada di awal kata kedua ya. Bisa dipahami tidak? Contoh lah biar jelas. Ini di bawah robihat tijaratuhum ya. Di sini ada dua ta yang bertemu. Ta ini yang pertama itu ada pada kata pertama yaitu robihat ya, ada di akhir kata pertama. Ya, adapun ta yang kedua ada di awal
kata yang kedua ada di awal ya, tijaratuhum. Jadi tak sama tak ketemu ya. Ini yang dimaksud ya, yang huruf yang bertemu. Baik. Di dalam Al-Qur'an itu tidak lepas dari 4 keadaan ya. 4 keadaan huruf yang saling bertemu ya. Ini dilihat dari hubungan kedua huruf tersebut. Dilihat dari hubungan atau keadaan kedua huruf tersebut. Yang pertama, mutamathilan. Ya. Yang kedua, mutajanisan. Mutamathilan berarti yang sama, yang semisal. Mutajanisan berarti yang dua huruf tersebut sejenis. Kalau yang ini pertama mutamathilan, dua huruf tersebut semisal atau sama persis. Kalau yang mutajanisan, dua huruf tersebut satu jenis, berarti satu makhraj ya. Yang ketiga, mutaqariban. Dua huruf itu saling dekat, ya, berdekatan. Baik berdekatan makhrajnya maupun berdekatan sifatnya, ya. Dua huruf ini tidak jenis, juga tidak semisal, tapi berdekatan sekali, ya, sehingga dinamakan mutaqariban. Kemudian yang keempat adalah mutabaidan. Mutabaidan. Dua huruf tersebut saling berjauhan. Berjauhan makhraj dan juga berjauhan sifat, ya. Jadi sekali lagi tidak lepas dari 4 keadaan ini ya. Mutamathilan ya, atau mutajanisan, atau mutaqariban, atau mutabaidan. Nah, dari melihat daripada 4 keadaan ini nanti akan ada konsekuensinya. Bagaimana cara membaca dua huruf yang bertemu tadi itu, ya. Ada konsekuensinya masing-masing. Yang pertama, al-harfani al-mutamathilan. Huma al-harfani al-muttafiqani fil makhraji was sifat, ya. Yang dimaksud dengan huruf yang mutamathilan adalah dua huruf yang sepakat dalam makhraj dan sifatnya. Jadi dua-duanya sepakat, sama, persis. Makhrajnya sama, sifatnya sama, ya. Jadi dua huruf kembar. Contoh nahwu rabihat tijaratuhum. Ya, jadi ada dua tak di sini bertemu ya. Ya, ini namanya mutamathilan di sini. Kemudian contoh berikutnya wal yaktub bainakum, ya. Wal yaktub bainakum, ada dua huruf ba bertemu. Ba yang pertama sukun, ba yang kedua fathah. Contoh yang ketiga, balla tukrimun. Balla tukrimun. Ada dua huruf lam bertemu ya. Ini ya, ada dua huruf lam bertemu. Ini contoh huruf yang apa? Al-mutamathilan. Kembar. Dan ini cukup banyak di dalam Al-Qur'an ya. Tidak hanya 3 contoh ini, tapi masih banyak. Wa qad dakhalu ya. Kemudian apa lagi? Lahum ma yasha ya. Min ni'matin, misal ya. Kemudian yang kedua, al-harfani al-mutajanisan huma al-harfani al-muttafiqani fil makhraji wal mukhtalifani fi abadis sifati ya. Nahwu qad tabayyana hammat ta'ifatan yalhaz dzalik asqalat da'awa. Jadi yang dimaksud dengan huruf yang mutajanisan adalah kedua huruf yang sepakat dalam makhraj ya. Jadi makhrajnya sama. Dua-duanya memiliki makhraj yang sama. Ya, jadi asal hurufnya itu dari satu makhraj. Wal mukhtalifani fi ba'dhi sifat, akan tetapi berbeda dalam beberapa sifat ya. Ada perbedaan sifat di antara kedua huruf tersebut ya. Sebab kalau sama pasti apa? Masuk ke mutamathilan ya. Ya. Contoh. Qad tabayyana. Di sini ada dal bertemu dengan ta ya. Dal sama ta makhrajnya sama.
Siapa yang ingat? Coba sebutin makhraj dal sama ta. Ada di mana? Ya Allah. Makhraj dal sama ta. Ujung Ya, lidah ujung lidah. nempel di gigi seri atas. Gigi seri atau pangkal gigi seri? At, 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 Pangkal atau ujung? at. Ya, hampir benar. Di mana? Di pangkal, Ustaz ya. Ahsan, ya di pangkal ya. Ahsan. Jadi dal sama ta itu makhrajnya tadi yang disampaikan, ujung lidah nempel pada pangkal gigi seri atas ya, pangkal ya. Ad, da, at, ta. To juga demikian ya. At, to. Nah, di sini ada dal ketemu dengan ta ya. Maka dalnya itu diidghamkan ke ta. Jadi tidak dikolkolahkan. Salah kalau membacanya qad tabayyana ya, tapi harus dibaca qad tabayyana. Qad tabayyan. Qad tabayyan ya. Jadi dalnya hilang. Seakan-akan hilang lah. Walaupun di tulisan ada tapi dia dibacanya seakan-akan dalnya itu hilang sama sekali. Contoh lain, hammat ta'ifatan. Di sini ada ta dengan to. Ya, ini juga sama ya tadi dengan dal ya. Keduanya ini baik ta maupun to itu satu makhraj. Ta sama to itu satu makhraj. Contoh lain. Yalhadzalik. Sa dengan dal. Ini makhrajnya di mana nih? Lidah, ujung lidah nempel Ujung. gigi seri atas. Ujung lidah nempel di Gigi seri atas. harus dilengkapi ujung atau pangkal. Ujung lidah. Ujung lidah, baik. Ujung lidah nempel dengan Gigi seri ujung gigi atas. seri atau ujung gigi seri atau pangkal gigi seri? Iya, ujung ya. Ujung ini berarti lawan daripada yang tadi yang dal dengan ta ya. Kalau dal dan ta itu nempelnya dengan pangkal gigi seri atas. Kalau yang di sini sa, dal dengan dha, ada 3 huruf di situ ya. Itu ujung lidahnya nempel pada ujung gigi seri atas. Ya. Nempelnya pada ujung gigi seri, bukan di pangkal. Itu namanya yang makhraj ya, huruf yang mutajanisan. Contoh berikutnya asqalat da'awallah ya. Tak ketemu dengan dal ya. Ini dua huruf yang satu makhraj cuma beda sifat ya. Bisa dipahami insyaallah ya? Insyaallah Ustaz. Alhamdulillah. Nah, di sini ada kaidah, ada kaidah. Ini penting ya. Ittafaqal qurra'u ala wujubil idghami fil harfaini al-mutamathilaini wal mutajanisain wattafaqu ala wujubil idhar fil harfaini al-mutabaidain wa ikhtalafu fi wujubil idghami fil harfaini al-mutaqaribain. Jadi qurra yang ada 10 qurra itu yang kita kenal ya. Bacaan yang sampai bacaan Rasulullah SAW yang sampai kepada kita itu ada 10 qiraat ya. Itu semuanya dalam 10 qiraat itu sepakat ya untuk mengidghamkan 2 huruf yang mutamathilan dan yang mutajanisan ya. Jadi kalau ada 2 huruf yang mutamathilan dan mutajanisan di mana huruf yang pertama sukun dan huruf yang keduanya berharokat, wajib diidghamkan. Seperti contoh tadi itu yang disebutkan di halaman ini ya. Ini semua qurra ini sepakat ini contoh-contoh ini harus diidghamkan. Ya, tidak ada yang berbeda pendapat ya. Ini huruf yang mutamathilan, ini yang mutajanisan ya. Semua sepakat kalau itu harus diidghamkan. Jadi ta harus diidghamkan ke ta, ba ke ba. Kalau ini idgham otomatis tidak boleh dikolkolahkan ya. Tidak boleh dibacanya wal yaktub bainakum. Salah yang demikian. Meskipun ba di sini dia itu sukun, dia tidak dikolkolahkan. Kenapa tidak dikolkolahkan? Karena dia harus diidghamkan ke huruf ba yang berikutnya ya, sehingga kolkolannya hilang.
wal yaktub bainakum. Seperti itu. Demikian juga yang di sini ya. Ini yang mutajanisan juga harus diidghamkan. Qad tabayyana ya, tidak boleh dibaca qad tabayyana. Qad tabayyana itu bacaan izhar ya. Tidak ada yang baca demikian. Ya, kalau ada yang baca qad tabayyana itu disalahkan ya. Tidak ada yang baca demikian. Jadi dalnya itu harus diidghamkan ke ta. Ya, karena semua sepakat ya. Kalau mutamathilan dengan mutajanisan itu harus diidghamkan. Wattafaqu ala wujubil izhar fil harfaini al-mutabaidain. Dan mereka sepakat kalau ada dua huruf yang berjauhan makhrajnya dan juga sifatnya harus diizharkan ya. Contoh ya. Antara nun mati ketemu dengan huruf halqi ya, yang 6. Al-an misalnya apa ya? Alimun hakim. Alimun hakim. Di situ ada nun sukun, tanwin atau tanwin ketemu dengan huruf ha. Huruf ha itu ada di tenggorokan, ya. Nah, di sini harus diizharkan, nunnya harus dibaca jelas. Alimun hakim. Itu semua disepakati gitu ya. Disepakati untuk dibaca izhar. Akan tetapi para qurra ini berbeda pendapat di dalam huruf yang mutaqaribain, huruf yang berdekatan makhraj dan sifatnya. Sebagian ada yang mengidghamkan, sebagian ada yang dibaca izhar. Ya. Idza altaqa harfani mutamathilan aw mutajanisan fal awwalu minhuma sakinun wajibal idgham. Apabila ada dua huruf yang mutamathilain, yang serupa ya, makhraj sama sifatnya, atau yang mutajanisain, makhrajnya sama tapi beda sifat, sementara yang huruf yang pertama dari mereka itu ada sukun, dan yang kedua berharokat, maka wajib dibaca idgham. Ya. Contohnya seperti tadi yang disampaikan ya, Robihat tijaratuhum wal yaktub bainakum hammat ta'ifatan qad tabayyan. Al-idgham, apa itu idgham? Ya, tadi nyebut-nyebut masalah idgham. Apa itu idgham yang dimaksud? Huwa isalu harfis sakinin biharfi mutaharrikin bihaitsu yasirani harfan wahidan musyaddadan min jinsi tsani yartafi'u anhuma al-makhraju irtifa'atan wahidah. Yang dimaksud idgham di sini adalah menyambungkan huruf yang sukun dengan huruf yang berharokat, ya, di mana keduanya menjadi satu huruf yang bertasydid, ya, yang bertasydid menjadi huruf yang kedua. Pengucapannya sama dalam makhraj. Ya, jadi diucapkan sama, tidak mengucapkan dua makhraj tapi satu makhraj. Ya, itu arti daripada idgham. Nah, di sini idgham ada dua macam ya. Ada idgham kamil, idgham yang dia itu sempurna. Artinya huruf yang pertama itu masuk ke dalam huruf kedua itu benar-benar sempurna. Benar-benar dia itu melebur ke huruf yang kedua, ya. Masuknya itu secara kafah, ya. Secara sempurna, tidak menyisakan sifat daripada huruf yang pertama. Benar-benar itu masuk ke dalam huruf kedua. Nah, ini ada namanya al-idghamun naqis. Ada idgham naqis yang kurang sempurna. Dia masuk ya, huruf ini masuk, huruf pertama masuk ke huruf kedua, tapi sebagian saja, ya. Karena ada sebagian sifat yang ada pada huruf pertama ini dia masih tersisa. Ya, masih terbaca. Dia tetap dinamakan idgham, ya. Tetap dinamakan idgham tapi idghamnya tidak sempurna. Kapan itu terjadi? Itu terjadi pada dua huruf yang mutajanisain, ya. Dua huruf yang sejenis makhrajnya.
Wadzalika idza kana al-harful awwal minhuma mutbaqan. Ini terjadi apabila huruf yang pertama itu adalah huruf yang idbaq. Huruf yang idbaq, masih ingat huruf idbaq apa aja? Ayo. Huruf idbaq. Huruf yang memiliki sifat idbaq. To, so, dot, zo. Aywah, ahsan. Masya Allah, barakallahu fiik. Ya. Ada 4 aja tuh ya. To, zo, sod, dan dot. Itu aja. Itu punya sifat idbaq. Nah, apabila mereka ini ketemu ya, ada 2 huruf ini ketemu dengan sejenisnya, huruf sejenisnya, dan itu tidak terjadi kecuali pada to saja. Ya, di dalam Al-Qur'an tidak ada kecuali pada huruf to saja. To bertemu dengan huruf adik seperguruannya ya, adik apa namanya? Adik. Bisa kita katakan itu ta itu adiknya lah ya. Jadi mereka saudara kandung bertemu dengan saudaranya karena mereka satu makhraj. To ketemu dengan ta misalnya gini ya. Ini to dia tidak dikolkolahkan. Ya, tidak boleh dibaca ahaqatu, salah. Kalau ahaqatu itu berarti tidak diidgham dia dibaca idhar. Dia harus diidghamkan. Cuma idghamnya tidak boleh dibaca langsung ke ta, ya. Ahadtu salah. Kalau ahadtu salah, itu berarti idgham sempurna. Di sini idghamnya itu adalah idgham naqis. Ya, idgham apa? Naqis, idgham yang kurang sempurna. Haitsu yantabiqul makhraj 'alal harfil awwal min ghairi qalqalatin wa yanfatihu fatihu 'alal harfi tsani. Ya, jadi ini tidak boleh dikolkolakan huruf tonya, ya, tetap ada sifat idbaqnya. Namun kemudian dia ketika masuk ke huruf ta ini dia segera idbaqnya itu berganti ya. Dipindah ke huruf ta yang dia itu bukan idbaq. Jadi sifat idbaqnya masih muncul. Teorinya kita mau mengucapkan to tapi tidak jadi. Yang keluar adalah ta ya. Jadi bacanya ahadtu. Perhatikan. Ahadtu ya. Basabta. Farradtum. Farradtum ya. Ini beda ya dengan ahadtu, basatta, farradtum. Itu berarti idghamnya kamil. Itu salah. Yang baca idgham kamil dibaca tak sama sekali gitu ya. Itu tidak tepat ya. Di sini idghamnya apa? Idgham naqis. Ya, idgham yang kurang sempurna ya. Sebabnya apa kurang sempurna? Karena masih ada sifat to yang tidak diidghamkan, yaitu apa? Sifat apa yang tidak diidghamkan? Ini harus belajar makhraj lagi nih. Coba sebutin sifat to. Ada yang bisa menyebutkan sifat to? Secara cepat. Ayo. Ya, paling tidak sebutin, dia punya 5 sifat lah ya. Punya 5 sifat ini. Semuanya sifat kuat, semuanya to itu. Apa aja? Sifat to. Yuk, pertama. Isti'la, oke, benar. 1. Istatola. Apa? Istatola. Istitolah, tidak ada istitolah. To tidak memiliki sifat istitolah, karena istitolah dia harus rokhawah dia. Ya. Sifat dot aja yang punya. To tidak punya. Ayo, baru 1. Siddah. Apa? Siddah. Ahsan, siddah, 2. Terus yang ketiga. Apa? Idbaq. Idbaq, benar. Yang ketiga idbaq. Yang keempat, dia jahar atau hamas? Jahar ya, tertahan nafas. Kemudian yang kelima, apa dia? Baju di toko. Sifat apa itu baju di toko? Qalqalah. Qalqalah ya. Baik, di sini
dari 5 sifat yang dimiliki to, ya, kira-kira apa yang tersisa? Kan dia diidghamkan ya. Yang hilang qalqalah jelas ya. Qalqalahnya hilang dia. Apalagi yang hilang? Sidahnya hilang. Itbaknya hilang ya Ustaz. Dia masuk ke tak hamas. Yang ya, berarti yang hilang apa itu? Sifat apa tuh? Kan ta itu hamas. Berarti yang hilang apa? Jahar. Sifat aywa, sifat jahar ya. Syiddah masih karena ta kan syiddah ya. Ya, jadi yang masih tersisa adalah sifat isti'la, idbaq dan syiddah ya. Adapun yang qalqalah sama sifat apa tadi? Jahar itu hilang. Ya, qalqalah sama jahar itu hilang. Nah, itu yang dinamakan dengan idgham naqis. Ya. Idgham naqis. Sampai sini paham insyaallah? Bisa dipahami enggak? Ini memang agak rumit ya, mohon maaf. Tapi memang kita harus diulang-ulang gitu ya. Jadi supaya agak paham itu diulang-ulang. Itu namanya idgham naqis ya. Karena huruf yang to ini dia tidak diidghamkan secara full. Ya, tidak sempurna, tapi ada sebagian yang masih tersisa, itu sifat idbaq, isti'la dan sifat syiddah tadi itu. Kemudian di sini ada tambih, ada peringatan. Yustathna min idghamil harfaini al-mutamathilaini ma idza kana al-awwalu minhuma harfu mad. Jadi dikecualikan untuk idgham yang mutamathilain yang serupa ya. Yang semisal apabila huruf yang pertama itu huruf mad ya. Contohnya ini di sini fi Yusuf ya. Ini ada dua huruf yang bertemu. Pertama huruf ya, ya-nya sukun. Yang kedua huruf ya juga ya. Nah, di sini tidak boleh diidghamkan. Ya, untuk huruf mad tidak boleh diidghamkan ke huruf yang sejenisnya. Ini kan iya sukun ketemu dengan ya. Tidak boleh dibacanya fi Yusuf. Fi Yusuf salah. Seharusnya fi Yusuf. Fi yaum. Ya. Fi dipanjangin 2 rokat, fi kemudian yaum. Fi yaum. Tidak boleh dibacanya fi yaum. Ya ingat ya, ini perkecualian. Walaupun kelihatannya sama ya, sama-sama huruf ya, tapi pada dasarnya makhraj mereka itu berbeda sebetulnya ya. Sebab huruf mad itu makhrajnya di mana? Huruf mad. Ayo. Lidahnya rileks. Oke, ya, tapi di mana makhrajnya? Apa? Di mana tadi hampir benar? Di tengah-tengah mulut, Ustaz, tengah-tengah mulut. Rongga ya, rongga mulut ya. Rongga itu namanya rongga jauh. Sementara kalau hurufnya di mana hurufnya makhrajnya? Huruf ya ini. Yang kedua. Huruf ya yang kedua itu ada di tengah lidah, nempel dengan huruf dengan langat-langat mulut ya. Ay, ya, ya. Yaumin. Kan ketika kita mengucapkan yaumin kan coba rasakan tengah lidah kita tuh, bagian tengah lidah kita tuh naik ke atas, nempel di tengah-tengah langit, ya kan? Yaumin, ya. Yusuf. Nah, itu dari situ berbeda sehingga tidak diidghamkan ya. Walaupun dalam tulisan itu sama ya, sama-sama huruf ya. Ya, ini tidak diidgham, ini perkecualian ya. Demikian juga antara ini nih yang contoh berikutnya. Isbiru wasabiru warabitu wattaqullah ya. Di sini ada huruf wawu sukun, huruf mad ya. Datang setelahnya huruf wawu, sama-sama huruf wawu. Tapi kenapa tidak diidghamkan?
Ini juga sama ya. Sobiru warobitu. Kenapa tidak boleh dibaca sobiru warobitu wattaqullah? Padahal ini kan sama-sama huruf wawu. Ya, jawabannya sama kayak tadi. Ya. Mat. Nah, huruf wawu yang pertama itu huruf mat. Ya. Makhrajnya beda dengan wawu yang kedua. Ya. Huruf wawu yang kedua ini bukan huruf mat. Kalau wawu ini, wawu yang pertama, makhrajnya di mana? Wawu yang pertama ini, huruf mat ini, makhrajnya di mana? Sama kayak tadi ya, yang ya sukun ini. Ada di al-jauf atau rongga ya. Adapun huruf wawu yang kedua ada di mana makhrajnya? Ada yang bisa? Coba diingat kembali. Iya, bibir ya, bibir. Dengan memoncongkan kedua bibir ya, wa ya. Nah, dari situ udah beda makhraj. Karena itu tidak diidghamkan. Baik, mudah-mudahan keterangan ini bisa dipahami ya. Kalau masih bingung, tolong diulang-ulang kembali ya. Video-video bisa dilihat kembali ya yang sudah dikirimkan di grup. Kalau ada yang belum jelas silakan ditanyakan. Barakallahu fikum jami'an wa nafa'allahu bikum. Kita akhiri sampai sini. Jazakumullah khairan.